Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk menikmati karyanya, di mana kita bisa bangun pagi dan sebelum menjalankan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini kita memuji, menyembah, muliakan Dia dan juga akan merenungkan firman-Nya. Kebenaran firman Tuhan dari Keluaran pasal 27. Mari kita melihat Alkitab kita atau HP-nya, silakan. Keluaran pasal 27 ayat 20 dan 21 kita baca secara bersama-sama. Keluaran pasal 27 ini tetap ya rangkaian pasal sebelumnya, bagaimana aturan dalam kemah suci itu ya, apa saja perlengkapan yang harus digunakan, semuanya diatur sedemikian rupa ya. Di ayat 20 dan 21 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum. Haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, menarik, tidak dijelaskan di sini, tetapi ini semua sesuai dengan petunjuk daripada Tuhan ya. Kalau kita lihat di ayat 19 ya, ketika hendak melakukan atau membuat pelataran, baik pelataran maupun misbah korban itu ya, selalu ada dikatakan demikian harus dibuat misbah itu, tapi misbah itu harus kau buat berongga dan dari depan seperti yang ditunjukkan kepadamu di ayat 8, seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu ya, seperti yang ditunjukkan kepadamu ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua yang kita baca, kalau saudara baca nanti dalam Keluaran pasal 27 sama seperti 26, semua yang dibuat itu atas petunjuk dari Tuhan langsung ketika Musa berhadapan dengan Tuhan. Dan salah satu adalah bagaimana mereka harus membawa minyak zaitun tumbuk yang murni ya. Untuk apa? Nah, minyak ini sebagai bahan bakar ya. Nah, rupanya ada pelita ya yang harus menyala, dikatakan di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum. Haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pada pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Jadi di depan tirai yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus ada pelita yang harus menyala, ada lampu yang harus menyala ya, dikatakan pada petang sampai pagi, dan ini terus menerus. Nah, bahan bakarnya apa? Bahan bakarnya tidak boleh minyak sembarangan, jadi minyak zaitun tumbuk yang murni ya. Jadi minyak zaitun tumbuk yang murni, rupanya untuk mendapatkan minyak ini ada proses yang cukup panjang. Jadi buah-buah zaitun ini dikelola sedemikian rupa sampai mendapatkan minyak yang murni. Nah, minyak yang murni ini ternyata ketika dipakai sebagai bahan bakar untuk pelita itu, dia tidak berasap ya, tidak berasap. Jadi ini minyak yang mahal ya, minyak yang baik, minyak yang mengalami proses, dan inilah yang dipakai sebagai ya bahan bakar pelita itu, sehingga pelita harus terus menyala. Jadi umat harus membawa ya minyak zaitun tumbuk yang murni. Jadi mereka harus mengelola dulu
harus melakukan sesuatu. Nah, jadi tidak boleh minyak sembarangan saja, sudah ambil aja minyak yang lain, pokoknya menyala pelita, tidak bisa. Ini ketetapan daripada Tuhan. Nah, berarti ketika mereka terus memperlakukan hal ini, dikatakan selama-lamanya harus mereka buat. Berarti umat itu harus mempersiapkan diri, ya, melakukan atau berbuat sesuatu supaya mendapatkan minyak zaitun tumbuk yang murni, ya, yaitu yang mengalami proses yang sedemikian rupa. Jadi bukan minyak asal-asalan. Nah, itulah yang akan menjadi bahan untuk pelita, ya. Dan imam-imam, ya, dikatakan di sana haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi, menyala terus, kemudian demikian seterusnya. Berarti ini dibutuhkan persediaan minyak yang cukup banyak, karena tidak hanya satu hari, tiap-tiap hari, ya, harus mereka lakukan. Jadi selama kemah suci ada, pelita tetap harus menyala pada petang sampai pagi, dan bahan bakarnya supaya bisa menyala adalah minyak zaitun tumbuk. Nah, minyak zaitun tumbuk yang murni, bukan minyak sembarangan. Nah, apa artinya dalam maknanya bagi kita? Ya, kalau saya melihat sesuatu yang kita mau persembahkan kepada Tuhan haruslah yang murni, ya, yang benar, yang mengalami proses, bukan sembarangan, ya. Apalagi ini di hadapan Tuhan, ya, ini di hadapan sebelum masuk ke ruang Maha Kudus, di depan tabir itu dikatakan disitulah pelita itu, ya, disitulah pelita. Tetapi sisi lain kalau saya lihat, karena minyak ini tidak mengeluarkan asap, nah, ketika menyala ini sesuatu yang dibutuhkan di kemah itu, ya, di kemah itu. Nah, minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, minyak yang harus umat itu kelola sedemikian rupa, mereka proses itu, dan kemudian setelah menjadi minyak tumbuk, ya, minyak zaitun tumbuk yang murni ini didapatkan, baru inilah yang layak digunakan sebagai minyak untuk lampu itu atau pelita itu. Nah, ini juga suatu bentuk persembahan, ya, karena mereka lakukan ini dalam rangkaian ibadah. Jadi di rumah Tuhan itu, ya, di kemah suci itu harus ada penerang, dan penerangnya, ya, pelitanya itu haruslah dinyalakan, atau minyaknya adalah minyak zaitun yang murni. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita ketika kita, ya, datang ke bait Allah dan mempersembahkan sesuatu kepada Allah, tidak boleh kita mempersembahkan sesuatu yang asal-asalan. Kalau kita lihat, ya, dari kemarin, ya, pasal-pasal sebelumnya, semua peralatan yang digunakan di kemah suci atau bait Allah, kita katakan adalah semua yang terbaik. Ada aturan, dan itu adalah mendapatkan petunjuk langsung dari Tuhan, ya, yaitu Musa mendapatkannya, dan itulah yang mereka harus terapkan. Jadi ada aturan-aturan yang harus dibuat. Bukan berarti aturan-aturan itu menjadi satu aturan kaku, tidak. Ini berbicara bagaimana kita berhubungan dengan Allah, ya, menghadap Allah yang Maha Kudus, ya. Jadi semua harus tertata sedemikian rupa, ya, terlebih sikap hati kita datang kepada Tuhan. Nah, apa yang sudah Tuhan atur sedemikian rupa itu harus kita lakukan. Nah, ketika Musa mendapatkan petunjuk itu, dia sampaikan kepada umat dan umat melakukannya. Nah, prinsip bagi kita adalah ada tatanan yang harus kita lakukan ketika kita beribadah pada saat ini, secara khusus di bait Allah, ya, di rumah Tuhan, di gereja. Ada aturan-aturan yang dibuat sedemikian rupa, bukan kita peraturan itu menjadi satu peraturan yang kaku, tidak, tetapi prinsipnya adalah kita sedang menghadap, beribadah kepada Allah yang Maha Kudus. Bagaimana sikap hati kita, bagaimana mungkin kita tidak mempersembahkan yang terbaik bagi Dia.
padahal dia adalah Tuhan. Sedangkan ketika kita memberikan sesuatu kepada orang yang kita hormati, kita tidak memberikan sesuatu yang asal-asalan. Nah, untuk sesama manusia saja ya. Dan ketika kita menghadap ya seseorang yang memiliki jabatan atau posisi yang hebat, ya kita nggak sembarangan juga menghadapi dia. Ya ada tata krama yang harus kita ikuti, ada sopan santun kita ya, ada ketundukan kita. Nah, terlebih ketika kita berhadapan dengan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, umat harus membawa minyak zaitun tumbuk yang murni, tidak hanya satu kali. Bahkan dikatakan ketetapan ini berlaku selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Jadi mereka harus membuatnya, dan minyak zaitun tumbuk yang murni itu didapatkan melalui proses yang cukup panjang juga. Ya, mereka harus mencari bahan-bahan itu ya, yaitu dari buah zaitun sendiri, dan mengalami proses sehingga jadilah minyak zaitun tumbuk yang murni. Ya nggak ada murni, kata murni nggak ada campuran, nah gitu loh. Yang benar-benar minyak yang murni ini yang dapat digunakan untuk menyalakan pelita itu. Ya, saya membaca satu keterangan kenapa atau bisakah orang membedakan minyak itu murni atau tidak. Nah, dikatakan membedakannya kalau misalnya minyak itu ada campuran, maka waktu dinyalakan lampu itu atau pelita itu, kalau dia tidak murni ada asap. Tetapi kalau minyak itu murni ternyata tidak ada asapnya. Nah, itu bisa membedakan. Ya, tidak ada pencemaran istilahnya di bait di kemah suci itu. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, mari kita melakukan segala sesuatunya ketika kita menghadap Allah dalam ibadah. Ikutilah petunjuk-petunjuk daripada Tuhan, ikutilah aturan firman Allah. Ya, sekalipun mungkin kita berkata, oh kok susah ya, sebenarnya sih nggak susah. Tuhan memberikan peraturan yang dapat kita lakukan, hanya memang kita harus bekerja, kita harus buat. Sama seperti umat itu harus membuat minyak zaitun yang murni itu, minyak tidak boleh sembarangan. Jadi bisa mereka lakukan dan mereka terus harus lakukan. Nah, ini berbicara juga bahwa kita menghadap Allah itu ya continue, terus menerus. Kita harus menghadap Allah, menyembah Dia karena Dia layak disembah, dan mempersembahkan yang terbaik bagi Dia. Ya, kita siap mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Dan untuk minyak itu harus mengalami proses. Nah, umat harus melakukannya. Ya, jadi bukan mempersembahkan yang sembarangan. Dan minyak yang murni inilah yang layak di hadapan Tuhan. Ingat, diletakkan di depan tabir yang di depan ruang Maha Kudus itu. Ya, jadi tempatnya ini bukan di pelataran, bukan di luar, tapi di depan tabir bait suci itu, kemah suci ya. Jadi sesuatu yang murni, sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, nah itulah yang layak kita persembahkan di hadapan Tuhan. Itulah yang layak kita gunakan dalam melaksanakan ibadah kita kepada Tuhan. Mari kita berjuang ya, melakukan yang terbaik bagi Tuhan, mempersembahkan yang terbaik, tentu dengan sikap hati yang tulus, yang murni. Kita lakukan semuanya di hadapan Tuhan, maka ibadah kita adalah ibadah yang berkenan kepada Allah, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, ya, bukan menjadi sesuatu yang tidak berkenan, tetapi sungguh berkenan kepada Tuhan. Itu yang mau kita lakukan, dan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, ya, yang menyenangkan hati Tuhan, maka kita yang melakukannya pun akan diberkatinya. Amin. Akan diberkati. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita, semangat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ikutilah petunjuk-petunjuk Tuhan ketika kita menjalani kehidupan ini, dan secara khusus ketika kita sedang melaksanakan ibadah kita
ya, kepada Dia. Tuhan Yesus berkati kita naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita naikkan satu pujian.